Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kerukunan. Oke. Halo sahabat Satria, jumpa lagi bersama kami di podcast Bintang Satria, santun, transparan, integritas, amanah. Podcast ini merupakan upaya media penyebaran informasi secara digital, khususnya seputar tusi Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung. Podcast Bincang Satria ini ada dua, Pak. Yang pertama Drakor, yaitu diskusi rutin anti korupsi, dan yang kedua adalah Bincang Tokoh Publik. Kali ini tentu kita paham bahwa kali ini kita akan podcast Bincang Tokoh Publik. Dan saya Gusman sebagai pembawa acara di acara ini. Hari ini ada sesuatu yang istimewa, spesial banget karena tamu kita sangat istimewa. Beliau adalah orang nomor 1 di Kelungkung, di Kabupaten Kelungkung. Beliau adalah Bapak PJ Bupati, Bapak Inyoman Jendrika. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak PJ? Baik Pak Agus Radiman, Pak Gusman ya panggilannya ya. Kabar baik Pak Gusman. Alhamdulillah, Tiak juga baik Pak. Bisa bertemu lagi sama Bapak dalam suasana yang luar biasa ini. Dan saya lihat Bapak semakin cerah, semakin semangat. Ya, mudah-mudahan tetap sehat Pak. Astukari. Semoga tetap sukses. Terima kasih Bapak. Baik Pak, pada kesempatan ini mungkin kita akan, kami dalam hal ini akan bertanya kepada Bapak seputar ya bagaimana Bapak di Kelungkung dan bagaimana nanti kaitannya dengan moderasi beragama. Yang pertama mungkin kalau saya melihat Bapak ini kan orang Bali ya. Orang Bali asli Pak Gusman. Iya, betul. Namanya saja Inyoman Jendrika. Iya. Tapi yang menarik gitu bahwa logat Bapak ini, logat Balinya sudah agak luntur ini Pak. Berbeda dengan Bapak Ketua FKUB yang bagetnya kental banget. Mungkin Bapak bisa cerita ini sebelum Bapak menjadi PJ Bupati ini, latar belakang Bapak sehingga apakah karena Bapak lama di perantauan sehingga logat Balinya itu sudah agak sedikit meluntur gitu Pak. Nah, sekaligus mungkin nanti informasi kepada sahabat di pemirsa di media sosial itu. Oke, baik. Tahu juga. Terima kasih Pak Gusman. Ternyata Pak Gusman ini memperhatikan banget sampai dengan kelogat saya diperhatikan juga. Menarik nih Pak Gusman. Jadi sekali lagi memang kalau dari sisi logat ya mungkin logat Bali saya mungkin sedikit sudah berkurang atau mungkin sudah berubah. Karena sekali lagi Pak Gusman, saya meninggalkan Bali tahun 1982. Wah, sudah lama jadi sekali ya? Sudah sekitar 43 tahun yang lalu. Berarti lebih lama di perantauan Pak ya, ketimbang di dari sisi usia sendiri. Ya sekarang saya sudah 60 tahun. Jadi 2/3 saya ada di luar Bali. Sepertiganya ada di Bali. Dan sekali lagi Pak Gusman, pemirsa, bahwa saya meninggalkan Bali tahun 1982 menuju Palembang, Pak Gusman. Dan akhirnya saya tamat SMA juga di Palembang. Kemudian sempat berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Palembang. Kemudian saya berkarir pertama sekali di Kementerian Keuangan di Palembang, dan sejak 1986 pindah ke Jakarta sampai dengan sekarang, sampai dengan tahun 2023, 16 Desember 2023 saya masih di Jakarta kan, dan bersyukur ya mungkin ya ini adalah panggilan alam atau panggilan daripada leluhur ya, tentunya mulai atas perkenan ide Sang Yang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, saya diberikan kesempatan ngayah sebagai PJ Bupati Kelungkung per 16 Desember 2023, persis dilantik pada Hari Raya Saraswati. Jadi sekali lagi ini adalah berkat sangat luar biasa. Tuhan memberikan suatu penugasan yang menurut saya adalah penugasan yang sangat kami syukuri
Karena pertama adalah cita-cita saya selaku orang Bali tentunya bisa mengabdi di Bali. Ya. Yang kedua, inilah sebagai penghargaan saya, pengalaman saya selama 42 tahun di luar Bali, kemudian diberikan suatu tugas untuk memimpin sebagai PJ Bupati di Kabupaten Kelungkung. Jadi sekali lagi kami bersyukur kepada Sang Hyang Widi Wasa, Astung Kara, saya diberikan kesempatan. Sekarang sudah masuk ke bulan ke-14 Bagus. Bagus banget. Iya, terima kasih Pak. Jadi artinya Bapak ini sebelumnya ini ada di Jakarta Pak ya? Ya, kalau dari sisi pekerjaan, sebelumnya saya adalah pegawai setelah di Kementerian Keuangan sampai dengan tahun 2005. Ya. Kemudian mulai 2005 sampai dengan 2023 sampai dengan sekarang sebenarnya saya masih pegawai aktif di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan jabatan terakhir saya sampai dengan sekarang adalah sebagai inspektur di PPATK. Bagus Pak. Oh ya. Berarti seandainya nanti Bapak selesai dari sini akan kembali ke PPATK Pak? Iya, ya. Sampai dengan kami akan, kalau sesuai dengan masa tugas per 1 Juni 2025 kami akan masuk masa pensiun. Wah, ya. sayang sekali. Ya. Kelihatannya masih muda Bapak ini sebenarnya. Belum waktunya pensiun kalau menurut saya itu Pak. Iya, Pak. Baik Bapak, tadi Bapak bilang bahwa ini adalah bulan ke-14. Mulai dilantik 16 Desember tahun 2023 sebagai PJ Bupati Kelungkung. Tentu dalam pertama kali Bapak mendapatkan tugas ini ada sesuatu kan Bapak ini meskipun orang Bali tapi untuk tahu Kelungkung itu kan kayaknya masih sedikit Pak ya. Artinya informasi tentang Kelungkung, bagaimana Kelungkung kan mungkin masih minim dari Bapak gitu. Lalu bagaimana ketika Bapak pertama kali itu ditugaskan sebagai PJ Bupati Kelungkung itu Pak? Pertanyaan yang sangat benar-benar menggelitik. Jadi sekali lagi ini adalah sesuatu juga kembali lagi, kalau dipikir Pak Gusman ya, saya sebelumnya sama sekali tidak mengenal Kelungkung. Nah itu dia. Betul. Tiba-tiba Bapak Menteri Dalam Negeri memberikan surat keputusan bahwa saya ditugaskan sebagai penjabat Bupati Kelungkung. Nah tentunya pesan beliau adalah sekali lagi Pak Gusman, ya, agar kami tetap selalu bersinergi dengan seluruh pemegang kepentingan atau pemilik kekuasaan di Kabupaten Kelungkung. Dalam hal ini adalah kami diminta untuk berkomunikasi dengan anggota DPRD, pimpinan-pimpinan partai yang ada di Kabupaten Kelungkung, dan tentunya adalah kami juga harus berkomunikasi dengan semua unsur-unsur yang ada di masyarakat, termasuk ya ada dari Parisada Hindu Dharma, kemudian juga FKUB, kemudian juga tentunya dari lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Tentunya kami juga harus bekerja sama dengan berkomunikasi dengan media agar kami juga bisa mengetahui, menerima masukan dari para masyarakat, dan juga bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan, apa yang direncanakan oleh pemerintah daerah, dan juga apa yang sudah dilaksanakan atau dihasilkan oleh pemerintah daerah bagi pembangunan di Kabupaten Kelungkung. Jadi sekali lagi terus terang Pak Gusman, saya pada waktu ditugaskan benar-benar tidak mengetahui sekali. Namun demikian tentunya kami harus banyak belajar, mendengar dulu apa yang menjadi permasalahan yang di pemerintah Kabupaten Kelungkung. Kemudian dari sana kami coba mengurai apa yang bisa kami lakukan dalam kurun 1 tahun sebagai penjabat Bupati Kelungkung yang ditugaskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi tentunya kami masih banyak belajar, dan Astung Kara, Pak Gusman, dengan dukungan dari seluruh pimpinan OPD, seluruh pegawai, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, dan juga tokoh-tokoh agama, sekali lagi ini membuat kami bisa sedikit lebih tenang, dan sehingga kami bisa lebih fokus untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan di Kabupaten Kelungkung sebagaimana yang diamanatkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri adalah mengisi kekosongan pemerintahan selama menunggu sampai dengan pilkada serentak untuk pemilihan bupati, wakil bupati. Kemudian juga adalah melaksanakan mengawal dan juga melaksanakan pilpres, pemilihan umum baik pilpres maupun pileg serta pilkada serentak di tahun 2024. Dan
Astungkara, puji syukur Pak Gusman ya. Tugas-tugas yang diamanatkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, terakhir adalah finalnya adalah pemilihan bupati, wakil bupati sudah berjalan lancar. Alhamdulillah. Masyarakat Kabupaten Kelungkung juga sudah menentukan pilihannya. Sudah ada bupati dan wakil bupati terpilih. Tinggal nantinya tugas kami adalah sampai dengan serah terima jabatan yang rencananya sekali lagi akan dilaksanakan adalah di tanggal 22 atau 23 Februari 2025 ini, Pak Gusman. Jadi sekali lagi, jadi kami tinggal 12 hari lagi, Pak Gusman. Tidak terasa Pak ya. Nah, tapi mungkin Pak, kira-kira ini selama Bapak menjabat jadi PJ Bupati, tantangan terberat apa yang Bapak hadapi ketika Bapak menjadi PJ Bupati? Terutama Kelungkung ini kan secara geografis itu tidak kurang karena terpisahnya antara daratan dan kepulauan yang ada di Nusa Penida dan tiga kepulauan di sana. Nah, bagaimana Bapak mensinergikan gitu ya, sehingga Bapak, bahkan nanti saya catat itu prestasi Bapak luar biasa. Selama 14 bulan itu bisa mengalahkan orang yang sudah mungkin menjabat 2 periode, umpama kalau umpamanya gitu ya. Nah, mungkin saya ingin tahu dulu Pak, tantangan apa yang terberat yang Bapak hadapi ketika Bapak menjabat PJ? Terima kasih Pak Gusman. Jadi memang hal yang kami lakukan adalah pertama adalah bertanya dan juga mendapatkan masukan dari pimpinan-pimpinan OPD, Pak Sekda, dan juga ada di Forkompinda, kami dari Pak Kapolres, dan tim Kepala Kejaksaan Negeri, dan juga Ketua Pengadilan Negeri yang menjadi salah bagian daripada pemerintahan di kabupaten. Nah, tentunya kami harus identifikasi dulu permasalahan yang ada, dan berdasarkan identifikasi masalah, ya kami mendapatkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk di Kabupaten Kelungkung, di mana salah satu perbedaan antara Kabupaten Kelungkung dengan kabupaten yang lainnya adalah kami di Kabupaten Kelungkung memiliki wilayah kepulauan. Nah, ini adalah menjadi tantangan juga. Di sisi lain ada potensi. Jadi tantangan ini ada. Jadi tantangan kami yang dapat kami identifikasi adalah yang disebut, kami singkat dengan JALIS ya, JALIS, yaitu J-nya adalah jalan. A-nya adalah air, kebutuhan air di semeton kami atau saudara-saudara kami atau masyarakat di Nusa Penida. Kemudian L-nya adalah listrik. Listrik ini adalah bagaimana listrik ini di Nusa Penida agar bisa bertumbuh, bisa mendukung pariwisata di Kabupaten Kelungkung khususnya di Nusa Penida. Kemudian adalah I-nya adalah untuk internet. Bagaimana Nusa Penida juga bisa didukung mendapatkan layanan internet kan, sehingga masyarakat UMKM di sana bisa memasarkan produk-produknya melalui layanan internet, melalui jaringan internet. Kemudian yang S-nya adalah masalah sampah. Ini adalah masalah sampah, ini adalah salah satu masalah besar bagi kami, walaupun sebenarnya dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain, kami sebenarnya sudah memiliki inovasi yang berupa adalah TOS, tempat olahan sampah setempat. Dan sekali lagi ini adalah salah satu inovasi yang luar biasa, dan kami ke depan di tahun 2025 masih ada upaya untuk bisa mengatasi masalah sampah di Kabupaten Kelungkung. Demikian Pak Gusman. Baik Pak, saya mencatat ini ada beberapa prestasi Bapak selama 14 bulan ya Pak. Pertama, Kelungkung terima penghargaan prevalensi stunting terendah hingga 4,9% dari BKKBN. Kemudian yang kedua, Kelungkung juga menerima penghargaan keberhasilan penurunan angka stunting dan menerima insentif fiskal sebesar 6.571 juta sekian. Luar biasa itu. Dan yang terakhir, ini yang fenomenal juga, meraih Universal Health Coverage kategori utama. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak Gusman. Belum lagi mungkin kalau disebutkan terlalu banyak Pak. Tetapi barangkali itu sudah menjadi betapa 14 bulan itu bagi Bapak itu bagi kami, khususnya bagi kami sebagai masyarakat di Kelungkung, membuktikan bahwa Bapak ini orang luar biasa. Selama 14 bulan Bapak bisa menghasilkan prestasi yang luar biasa bagi Kelungkung. Jadi kami ucapkan juga terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Selanjutnya mungkin
kita bicara tentang kerukunan, Pak. Nah, menarik nih Pak. Dalam setiap kesempatan Bapak sering menyampaikan bahwa rukun itu adalah hal yang terpenting. Iya. Sebaik apapun prestasi atau sebaik apapun program, kalau kita ini masyarakatnya nggak rukun, nonsen, Pak. Tidak bisa bisa kita wujudkan. Nah, menurut Bapak ini, kira-kira Kelungkung yang sudah mendapatkan Harmony Award dari pemerintah pusat itu ya, sebagai bentuk bahwa di Kelungkung ini kerukunan sudah sangat terjalin dengan cukup baik. Ketika Bapak pertama kali datang di Kelungkung, itu menurut Bapak apakah memang itu sudah pantas secara ini, kalau Kelungkung ini sudah mendapatkan Harmony Award? Dari kacamata Bapak secara pribadi gimana Pak itu? Baik, Pak Gusman. Jadi lagi ini adalah sesuatu juga pengalaman yang luar biasa. Saya memimpin Kabupaten Kelungkung, di mana masuk ke suatu daerah atau kabupaten di mana toleransi, keberagaman, kebinekaan itu sudah tertata dengan sangat baik. Pak Gusman dan juga mungkin pemirsa, jadi saya sendiri Pak, sebelum saya di Kabupaten Kelungkung, saya di Jakarta, saya juga aktif di organisasi keagamaan. Saya di kecamatan sebagai ketua PHDI Kecamatan Pondok Melati. Saya sebagai juga majelis umat beragama, anggota majelis umat beragama dari umat Hindu, dari unsur Hindu. Kemudian juga saya juga sekarang menjabat sebagai wakil ketua 1 bidang organisasi di Parisada Hindu Dharma Kota Bekasi. Tadi sekali lagi kami sudah lama berkecimpung di di organisasi keagamaan dan melihat bahwa Harmony Award ini diraih oleh Kabupaten Kelungkung beserta FKUB. Tentunya ini kami juga menjadi pembelajaran. Ternyata Bali yang mayoritas penduduknya rumah Hindu bisa berkontribusi sampai dengan di tingkat nasional memelihara kerukunan, harmonisasi antar umat beragama, menjaga kebinekaan dengan tetap mengutamakan kearifan lokal atau budaya lokal yang ada di Bali. Jadi sekali lagi saya merasa Kelungkung ini pantas mendapatkan Harmony Award tersebut. Dan kami sekali lagi Pak Gusman ya, tentunya kami juga sering berkomunikasi, berinteraksi dengan Pak Gusman ini, karena sekali lagi kami sudah terbiasa berada di dalam lingkungan yang beragam. Terus terang kami sendiri di komplek Pak, kami selalu di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, baik itu perayaan hari raya Idul Fitri, kemudian juga perayaan halal bihalal, kami selalu terlibat. Nah, kami masuk ke Kabupaten Kelungkung dengan mendapatkan suatu kondisi yang luar biasa, mendapatkan masuk ke kabupaten yang mendapatkan Harmony Award dari sisi pemerintah daerah maupun forum kerukunan umat beragama. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan sehingga kami sedikit adanya tugas kami relatif berkurang Pak. Paling tidak di dalam kerukunan umat beragama kami sudah mendapatkan suatu kondisi yang sangat luar biasa. Terus terang terima kasih ini Pak Gusman juga sebagai salah satu tokoh umat muslim, tentunya kami juga berterima kasih Pak. Karena sekali lagi kami pada waktu selaku pimpinan di Kabupaten Kelungkung selaku PJ Bupati, tentunya kami harus bisa mengayomi semua umat beragama. Betul. Sehingga pada setiap perayaan umat besar, hari-hari besar keagamaan, mungkin kami bersama Forkompinda selalu bisa berada di tengah-tengah masyarakat di umat beragama. Pada waktu hari raya Natal, kemudian pada saat-saat berpuasa, mungkin kami sering ketemu Pak Agus buka puasa bersama Pak Forkompinda. Kemudian yang pada waktu acara-acara keagamaan lainnya, mungkin pada waktu pada saat sebelum malam takbiran, kami juga hadir di tengah-tengah masyarakat umat muslim, dan juga kegiatan-kegiatan umat agama lainnya kami juga selalu berada di sana. Dan sekali lagi Pak Gusman, kalau terkait dengan masalah kerukunan umat beragama, kami sekali lagi berterima kasih. Kelungkung sudah jauh lebih maju
daripada kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia. Luar biasa. Dikawinkannya Harmony Award antara Kabupaten Kelungkung dan juga FKUB, inilah sesuatu yang luar biasa, pencapaian yang luar biasa. Bayangkan, hanya satu saja orang susah mendapatkan, Pak, tapi kita bisa mengawinkan keduanya. Inilah suatu prestasi luar biasa. Dan inilah salah satu juga tugasnya Bapak Ibu Kepala kantor Kementerian Agama ya, yang di Kabupaten Kelungkung, ya, Ibu Dira, yang sampai dengan sekarang juga kami selalu berkoordinasi, selalu berkomunikasi, dan juga tetap dalam kegiatan-kegiatan keagamaan kami juga sering bersama-sama. Tentunya adalah Bu Dira juga sering kami lihat berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah komunitas Muslim, Kristen, atau masyarakat umat lainnya, dalam rangka tetap memberikan pengayoman kepada seluruh umat beragama yang ada di Kabupaten Kelungkung. Ada yang masih terngiang, Pak, saya dengan Bapak itu. Ternyata jadi ada semacam luar biasa menurut pendapat saya. Pak PJ ini baru saja masuk di Kabupaten Kelungkung, tapi sudah memperhatikan kami. Jadi kami mewakili umat Islam dalam hal ini umat Muslim di Kelungkung, Pak. Kehadiran Bapak di sini luar biasa. Yang pertama ketika Bapak ikut hadir dan sekaligus mensupport kami dalam kegiatan halal bihalal ketika kami mendatangkan Ustaz Nasr Latif. Itu luar biasa, Pak. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali. Yang kedua, Bapak juga selalu hadir dalam kegiatan keagamaan. Malam takbiran Bapak hadir gitu kan, melepas kami di takbiran. Dan yang paling tidak pernah akan kami lupakan, apa itu ketika Bapak menelepon kami, Pak Haji, kira-kira harga sapi berapa? Saya pikir waktu itu apa gitu kan. Ternyata Bapak, kenapa Pak? Saya mau nyumbang zakat kurban gitu kan. Wah, subhanallah, saya pikir-pikir luar biasa ini, belum pernah ada itu masalahnya, Pak. Saya rencana akan menyumbangkan sapi, tapi tidak cukup gitu. Wah, lebih dari cukup, Pak, ya. Jadi pada saat itu Bapak pemirsa juga mungkin perlu kami sampaikan di sini, Pak PJ ini adalah satu-satunya Bupati Kelungkung yang pada saat Idul Adha kemarin tahun lalu menyumbangkan 3 ekor sapi. 3 ekor sapi sekaligus untuk 3 kampung di Kabupaten Kelungkung, Kampung Lebah, Kampung Gel-Gel, dan Kampung Busamber. Sekalipun tidak semua kampung, kan ada 5 kampung, Kampung Jawa dan Kampung Toyopake belum tapi saya pikir itu sudah capaian yang luar biasa. Sekali lagi Bapak, kami mewakili umat Muslim di Kabupaten Kelungkung mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang membalas semua kebaikan Bapak. Baik, Pak, kemudian ini bahwa kerukunan umat beragama itu juga menjadi tanggung jawab seperti tadi yang Bapak katakan dari kami, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung. Salah satu program yang sering digembor-gemborkan oleh Kementerian Agama adalah tentang moderasi beragama, Pak. Nah, menurut Bapak ini, implementasi moderasi beragama di Kabupaten Kelungkung itu sampai sejauh ini kira-kira seperti apa, Pak? Baik. Pak Gusman, lagi terkait dengan moderasi beragama, sebenarnya tidak ada yang harus kita lakukan secara moderat ya perubahannya, karena sekali lagi untuk Kabupaten Kelungkung moderasi beragama itu sudah diimplementasikan, sudah diaplikasikan sebenarnya, di mana kita semua masing-masing umat beragama diberikan kebebasan untuk menjalankan semua kegiatan keagamaan, ya. Dan juga setiap masyarakat umat beragama juga diberikan kesadaran atau diberikan ruang untuk bisa menjalankan ajaran-ajaran agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya. Nah, kemudian di sisi lain adalah dari sisi forum kerukunan umat beragama, semua tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Kelungkung juga saat ini sudah berkolaborasi dan bersinergi untuk bisa mempertahankan nilai-nilai harmonisasi, nilai-nilai kerukunan dan nilai-nilai keberagaman yang ada di Kabupaten Kelungkung. Jadi sekali lagi Pak Gusman, ya, dari sisi moderasi tentunya kami hanya ingin saja kembali lagi agar apa yang sudah ada saat ini, ya, apa yang sudah dicapai saat ini, apa yang sudah masyarakat rasakan saat ini bisa tetap dipertahankan, bisa terus dikembangkan. Dan satu hal lagi Pak Gusman, tentunya kami berharap bahwa Harmony Award yang saat ini sudah kita dapatkan untuk dari sisi forum kerukunan umat beragama
bisa terus dicapai, dan kami berharap dalam kunjungan kemarin kami ke Kementerian Agama, Pak Gusman ya, bersama FKUB dan juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung, sudah sempat juga pertama beraudiensi dengan Bapak Dirjen Bimas Agama Hindu, Bapak Profesor 2J, kemudian juga kami sempat juga bersyukur Pak Gusman ya, di sela-sela kesibukan Bapak Menteri Agama Profesor Nasaruddin yang sangat humble gitu ya, kami sempat diterima sebentar Pak. Jadi sekali lagi tentunya kami melaporkan kepada beliau bagaimana Kelungkung ini sudah sangat baik dari sisi kerukunan umat beragama, dan pesan beliau adalah Pak PJ, tolong apa yang sudah ada saat ini di Kelungkung tetap dipertahankan, jangan ada berubah, tingkatkan terus suasana kerukunan antar umat beragama. Dan sekali lagi itu adalah pesan beliau. Sekali lagi saya bersyukur saya bertemu seorang tokoh yang luar biasa ya, karena beliau sangat humble ya. Beliau sangat sejuk. Kalau kami berada, siapapun ya orang yang akan ada di sebelah beliau pasti akan terbawa suasana yang auranya yang sangat damai, sangat menyejukkan, dan rasanya semua orang tidak akan merasa bermusuhan, pasti akan merasa waduh beliau sangat dekat. Jadi sekali lagi terkait dengan moderasi, sekali lagi Pak Gusman, kami tidak akan banyak membahas, karena sekali lagi moderasi kerukunan beragama di Kabupaten Kelungkung ini sudah berjalan sangat baik. Dan yang paling penting juga adalah kami melihat bahwa fungsi, walaupun ada fungsi kerajaan ya, fungsi puri yang ada di Kabupaten Kelungkung ini tetap menjadi simbol pemerintahan yang sifatnya adalah menjadi pemerintahan yang adat atau barangkali masyarakat yang di luar pemerintahan secara kedinasan. Sosok kehadiran ini dalam selaku tokoh puri ini juga menjadi salah satu yang memperkuat ya moderasi kehidupan beragama di Kabupaten Kelungkung. Demikian Pak Gusman. Baik Pak, yang terakhir ini Bapak mohon kesan dan pesan terkait kami Kementerian Agama ini kan sekarang dalam menuju WBK Pak. Mohon supportnya Bapak kepada kami agar kami ini bisa mencapai apa yang diharapkan. Oke, tentunya lagi terima kasih Pak Gusman. Kalau terkait dengan masalah yang dukungan kami kepada terkait dengan masalah kerukunan umat beragama, tentunya kami selaku pemerintah daerah mungkin sebelum kami akan menyikapi masalah hal tersebut, tentunya karena kami adalah setelah tinggal 12 hari lagi menjelang penugasan di Kabupaten Kelungkung, tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung beserta jajaran yang selama ini juga sudah menjadi mitra kami dalam rangka tetap menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Kelungkung ya, selaku pembinanya. Kemudian juga tentunya kami juga berterima kasih kepada Forum Kerukunan Umat Beragama, di mana di sana adalah berkumpulnya tokoh-tokoh umat beragama baik dari Hindu, Islam, Kristen, Buddha, kemudian juga di sana ada Konghucunya juga. Okay. Kemudian di sana adalah kami mohon agar suasana kerukunan atau harmoni yang sudah saat ini kita dapatkan bisa tetap dipertahankan, dan kami mendukung untuk kedepannya lagi Pak Gusman ya, Bapak juga selaku salah satu tokoh di FKUB-nya, tentunya kami berharap ke depan FKUB untuk bisa lagi ikut dalam harmoni umat tersebut. Tentunya ada yang perlu ditindaklanjuti lagi Pak Gusman. Kunjungan kami kemarin ke Kementerian Agama bahwa salah satu persyaratannya adalah harus membuat indeks kerukunan beragama dulu. Jadi sekali lagi itu adalah salah satu persyaratan. Kami mendorong melalui Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung, barangkali itu bisa dilakukan sehingga FKUB bisa atau mungkin Pemkab Kelungkung bisa mengikuti lagi bisa bersinergi lagi untuk bisa mengikuti harmoni umat tersebut Pak. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf juga nih Pak Gusman ya kepada
seluruh masyarakat Kabupaten Kelungkung, seluruh seluruh umat beragama tentunya kepemimpinan kami 14 bulan dari akhir tahun 2023 sampai dengan sekarang adalah di bulan Februari, masih banyak yang tidak sempurna, masih banyak yang belum bisa kami capai. Namun demikian kami tidak diam, kami selalu berusaha untuk bisa melakukan yang terbaik buat Kabupaten Kelungkung yang sangat kami hormati, yang kami cintai dan tentunya sangat kami banggakan. Dan sekali lagi ini adalah tidak lepas daripada dukungan semua pihak, baik seluruh pimpinan OPD, ya, tokoh-tokoh masyarakat, ya, kemudian juga termasuk juga FKUB dan seluruh masyarakat Kabupaten Kelungkung yang kami cintai dan kami hormati. Ya. Terima kasih Yeah. Pak BJ. Yeah. Sebelum ditutup Pak, Yeah. kira-kira ini ada semacam sedikit hiburan Pak. Ya. Kuis 3 detik. Oke, baik. Jadi ada pertanyaan yang mungkin Bapak nanti bisa menjawab pilihan Pak ya. Pilihan yang itu adalah bagaimana ininya Bapak gitu kan, respon Bapak. Iya. Baik Pak. Ya. Jadi Bapak nanti menjawab pertanyaan kami dalam waktu 3 detik. Pilihannya adalah anak apa istri Pak? Istri. Istri. Karir apa keluarga Pak? Keluarga. Bali apa Bekasi? Bali. Bali. Pecel apa serombotan Pak? Serombotan. Serombotan. Bulu tangkis apa sepak bola? Bulu tangkis. Harmoni atau toleransi? Harmoni. Perbedaan apa kesepakatan? Kesepakatan. Kesepakatan. Dihormati atau dihargai? Dihargai. PJ Bupati atau PPATK Pak? Dua-duanya. Luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Luar biasa nih Pak. Saya sangat terkesan dan teman-teman saya pikir dan pemirsa semua juga akan merasa tertarik. Jadi mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa menjadi pembelajaran juga bagi kami, motivasi bagi kami khususnya di Kementerian Agama untuk terus maju ya. Dan yang terpenting tadi bagaimana kita di Kelungkung ini tetap menjaga kerukunan agar ya bukan karena mencari harmoni awal, tapi karena kerukunan adalah sesuatu yang barangkali memang itu menjadi keharusan dalam dalam sebuah masyarakat. Sekali lagi Pak, terima kasih burung cendrawasih, burung merpati. Terima kasih Bapak selalu di hati. Terima kasih. Terima kasih. Om Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pemirsa bincang-bincang kami dengan Pak PJ Bupati yang luar biasa meskipun sebentar. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Kami Gusman dalam hal ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Om Santi. Om. Salam kerukunan. Salam kerukunan. Terima kasih. Bersih melayani Satria Kemenang Kelungkung, santun transparan integritas amanah.